Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Zehan Al-Farisi, Tresna Gunawan, Neng Salwah Runisa, dan Muhammad Fazri Kurniawan dengan mata kuliah Kompleksitas Algoritma dengan dosen pengampu Bapak Zainal Alamsyah MKom. Judul yang akan kami presentasikan yaitu mencari navigasi rumah sakit terpendek menggunakan algoritma pencarian, metode Dijkstra, dan metode ASTAR. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma greedy yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek atau shortest path untuk sebuah direct graph dengan bobot garis yang bernilai non-negatif. Algoritma Dijkstra menyelesaikan masalah sebuah lintasan terpendek atau panjang minimum dari vortex A ke vortex Z dalam graf berbobot. Bobot tersebut adalah bilangan bernilai non-negatif yang dalam simbol matematikanya adalah 0 atau infinity. Implementasi algoritma Dijkstra yaitu melakukan kalkulasi rute tercepat yang dapat ditempuh dari titik awal atau pengguna ke titik tujuan ataupun rumah sakit terdekat yang tersedia. Pada implementasi ini, persimpangan jalan raya yang menjadi titik node-nya. Pencarian heuristik, suatu fungsi yang menghitung biaya perkiraan atau estimasi dari simpul awal atau pengguna ke simpul tujuan. Algoritma Dijkstra akan melakukan kalkulasi terhadap semua kemungkinan estimasi terkecil dari setiap titik. Contohnya, pencarian heuristik dapat dilihat pada gambar yang di sebelah. Lalu ada graf model. Untuk menggambarkan rute antara satu titik dengan titik lainnya, maka titik dan rute ini divisualisasikan ke dalam bentuk graphical model. Algoritma ASTAR adalah algoritma pencarian jalur terpendek atau shortcut path yang menggunakan kombinasi biaya yang sudah dikeluarkan dengan kode G dalam kurung N dan estimasi biaya ketujuan yaitu H dalam kurung N untuk menemukan jalur optimal dari simpul awal ke simpul tujuan dalam sebuah graf. Algoritma ini sering digunakan dalam masalah pencarian jalur atau pathfinding dan AI seperti robot navigasi, game, atau sistem GPS. Fungsi evaluasi ASTAR sendiri dinyatakan sebagai F dalam kurung N sama dengan G dalam kurung N ditambah H sama dalam kurung N. Untuk arti dari kode G dalam kurung N yaitu biaya yang sudah dikeluarkan untuk mencapai simpul N dari simpul awal. Untuk kode H dalam kurung N yaitu perkiraan heuristik atau biaya dari simpul N ke simpul tujuan. Untuk kode F dalam kurung N yaitu total perkiraan biaya jalur melalui simpul N. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Karakteristik utama algoritma STAR. Yang pertama, ada optimal, menjamin solusi terbaik jika heuristik K dalam kurung N tidak melebih-lebihkan biaya sebenarnya ke tujuan heuristik. Yang kedua, ada efisien, menggunakan jumlah simpul yang perlu dievaluasi banding algoritma pencarian lainnya seperti PPS atau DPS dengan memanfaatkan nilai heuristik. Yang ketiga, heuristik. Fungsi estimasi H dalam kurung N adalah inti dari ASTAR dan efektivitas algoritma sangat tergantung pada beberapa baik heuristik dirancang. Case, mencari navigasi rumah sakit terpendek dengan metode algoritma Dijkstra dan ASTAR. Suatu hari, Aldi akan pergi check up ke rumah sakit, namun ada 5 persimpangan jalan menuju RS tersebut, tetapi ia ingin mencari rute paling pendek agar mempersingkat estimasi tiba di RS. Node dalam graf A, yaitu home, rumah Aldi adalah titik awal, RS adalah tujuan akhir. P1, P2, P3, dan P4, P5
adalah persimpangan jalan. Menggunakan metode algoritma Zigzag, mencari jarak terpendek dari graf navigasi rumah sakit terpendek dengan menggunakan algoritma Zigzag. Node A adalah rumah Aldi untuk tujuan ke RS, diselesaikan menggunakan tabel berikut. Penyelesaian. Jadi hasil rute terpendek dari titik A adalah rumah Aldi ke titik tujuan RS adalah jarak yang terpendeknya A, P2, P3, P4, lalu RS. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, di sini ada implementasi algoritma di Dijkstraw dengan menggunakan Python. Nah, langkah pertamanya adalah menggunakan pustaka Python yang bernama Networks X yang dapat mempermudah manipulasi graf dan menjalankan algoritma seperti Dijkstraw. Nah, kita mendefinisikan graf sebagai direct graph, yaitu di graf karena setiap hubungan antar simpul memiliki arah. Graf ini dibangun dengan menambahkan simpul dari dan sisi edge yang memiliki bobot tertentu, misalnya simpul H ke P1 dengan bobot 4, dan seterusnya. Selanjutnya, algoritma ini juga digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari simpul H ke RS yang fungsi bawaan di Dijkstraw part yang dapat menghasilkan urutan simpul dalam jalur terpendek. Nah, sementara Dijkstraw path length yaitu untuk menghitung jarak totalnya. Nah, hasil dari jalur terpendek adalah H ke P2, lalu ke P3, lalu ke P4, dan RS. Dengan total jarak yaitu 17, perhitungan jarak total berasal dari penjumlahan bobot 3 yaitu H ke P2 plus 7 yaitu P2 ke P3 plus 2 ditambah P3 ke P4 plus 5 dari P3 dari P4 ke RS. Nah, lanjut ke contoh kode. Nah, ini adalah contoh kodenya, yaitu algoritma ini memiliki jalur dengan bobot terkecil di setiap langkah yang menghasilkan optimal dengan total jarak minimal. Lanjut. Selanjutnya menggunakan algoritma Astar. Nah, algoritma ini adalah cara mencari jarak terpendek dari graf navigasi rute rumah sakit terdekat berikut ini. Jadi hasil rute terpendek dari titik A rumah Aldi ke titik tujuan RS adalah RS E ke 1 ke I sama dengan 6 ditambah 2 ditambah 3 yaitu 11. Selanjutnya dipersilakan kepada rekan saya. Oke, di sini implementasi algoritma Astar dalam bentuk Python. Yang pertama ada graf representasi jaringan jalan dengan bobot biaya perjalanan antar simpul. Yang kedua ada heuristik perkiraan jarak ke tujuan untuk setiap simpul. Yang ketiga ada langkah utama inisialisasi mulai dari simpul awal start dengan nilai heuristiknya. Dan perhitungan biaya totalnya dalam kurung F biaya tempuh ke simpul saat ini dalam kurung G ditambah heuristik simpul H. Pencarian jalur, evaluasi semua tetangga simpul ini, tambahkan simpul baru ke daftar terbuka. Lalu tujuan proses berakhir saat simpul tujuan tercapai. Lalu yang keempat ada hasil jalur terpendek dari I ke E dan ke RS. Total biayanya 11 heuristik awal ditambah bobot jalur. Lalu catatan terpenting, algoritma ini menggunakan prioritas untuk simpul dengan nilai F terkecil. Implementasi algoritma Astar dalam bentuk Python, ya, di sini berikut kodenya. Lanjut, kita ke perbandingan algoritma Dijkstra dan Astar. Yang pertama ada Dijkstra menemukan jalur terpendek yang pasti, tetapi bisa lambat dalam graf besar, lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang kedua ada Astar menemukan jalur terpendek yang optimal lebih cepat dalam graf besar, tetapi membutuhkan fungsi heuristik yang akurat.
Kesimpulannya, dari kasus mencari navigasi rumah sakit terpendek menggunakan algoritma Dijkstra dan Astar adalah bahwa kedua algoritma memiliki keunggulan masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan pencarian jalur terpendek. Algoritma Dijkstra bekerja dengan mengevaluasi semua kemungkinan jalur untuk menemukan rute terpendek, menjadikannya metode yang andal dan pasti memberikan hasil optimal pada graf berbobot non-negatif. Namun metode ini bisa menjadi kurang efisien ketika diterapkan pada graf yang sangat besar karena memerlukan banyak perhitungan. Algoritma Astar menggunakan pendekatan yang lebih cerdas dengan mengombinasikan biaya aktual dan estimasi heuristik, sehingga lebih efisien dalam graf besar, terutama jika heuristik dirancang dengan akurat. Astar dapat menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dibanding Dijkstra, meskipun akurasinya sangat tergantung pada kualitas fungsi heuristik yang digunakan. Dalam kasus ini, kedua algoritma berhasil menemukan jalur terpendek dari rumah Aldi ke rumah sakit dengan hasil yang sedikit berbeda. Algoritma Dijkstra menghasilkan rute H ke P2, P3, P4, dan RS dengan jarak 17. Sementara algoritma Astar menghasilkan rute RS ke E dan ke I dengan total 11. Kesimpulannya, pemilihan algoritma tergantung pada kebutuhan dan kondisi graf. Dijkstra cocok untuk masalah sederhana tanpa memerlukan heuristik, sedangkan Astar lebih unggul dalam efisiensi untuk graf yang kompleks dengan jumlah simpul yang besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.